Betul. Anda harus tetap menjernihkan, membawa hati yang tenang. Jadi ketika membaca, harga bawang naik. Jadi tetap terbaca harga bawang. Coba kalau pikir Anda kotor. Harga janda naik. Apa? Apa hubungannya harga janda naik? Iya, karena Anda terburu-buru gitu. Terburu-buru. Jadi baca langsung gitu. Aduh, gak usah kayak gitu-gitu lah, aneh banget. Iya, Anda harus berpikir dengan tenang, dengan damai. Iya, dengan gitu. damai, ketenangan hati dalam jiwa serta pelipur lara. Oke, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide. Karena dunia ini adalah panggung sandiwara, maka dari itu kita sebagai manusia jangan sampai termakan berita sandiwara atau berita-berita yang berbohong demi kepentingan sekutu nama Tinuan Harwin. Buat teman-teman yang tahu di kalimat terakhir, tolong jelaskan di bawah ya, di kalimat komentar. Ini kembali lagi bersama kami berdua, selalu memberikan tips yang paling kalian butuhkan dan paling dekat sama kalian. Betul banget. Nih, yang kali ini tips kita seperti yang dijelaskan di awal, bahwa tips kita yang pertama itu tips kita hari ini adalah tentang berita hoax atau berita-berita bohong. Kita akan berikan tips bagaimana caranya agar Anda semua sebagai individu yang merdeka tidak termakan berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Karena kan sebentar lagi akan tahun depan nih kan bakal ada pilpres, semua pilkada serentak gitu. Jadi pas pemilihan tuh, karena pemilihan serentak, oke, hari ini pemilihan, ya kan serentak. Betul. Itu kaget. Kalau serentak, ayo bareng-bareng. Nah, itu semuanya bareng. Nah, di proses-proses pemilu ini banyak banget nih berita-berita yang seliweran yang masuk, yang mungkin kita pikir emang betul ya. Ih, kok begitu? Ih, parah banget. Nah, itu berita-berita yang kita nggak tahu kepastiannya, tapi udah masuk kayak di dalam kuping kita. Betul. Langsung saja kepada tips yang pertama agar Anda tidak termakan berita hoax adalah Anda tuh harus membaca dari media yang sudah terpercaya secara nasional dan juga internasional. Betul sekali. Kalian ketika mendapat informasi dari berita-berita tersebut bisa jadi 50% benar. Ya. Tapi tetap kalian harus membaca secara utuh. Ya. Jangan langsung Anda percaya ketika misalnya ada grup WA gitu kan. Ada kawan Anda nih broadcast gitu. Wah, calon yang ini ternyata nggak bisa nengok kanan gara-gara misalnya dia salah tidur. Jangan langsung percaya. Jangan. Lo harus teliti dulu, apakah benar calon nomor segini, calon nomor 1000 ini, calon presiden nomor 1000 ini nggak bisa tidur karena dia tidak mempunyai leher belakang. Kan aneh. Iya. Ngelihat manusia leher tegang kayak di beton. Iya, gini terus. Kenceng. Makanya kalau ada berita-berita yang bikin leher kita juga kenceng, nah kita harus periksa dulu medianya dari mana. Betul. Karena media massa, media apa yang sangat banyak musim ini ya, tahun-tahun ini, itu yang bikin kita harus jadi semakin lebih. Mungkin juga kalian leher tegang tuh karena darah tinggi ya. Kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Makanya rajin-rajin cek kesehatan ya. Betul. Yang nomor 2, kita harus mencari kebenaran dari suatu informasi itu tentu saja. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu berita dari kawan atau misalnya broadcast message apapun itu, atau di Facebook, di Twitter, semua sosial media yang Anda miliki itu baca jangan setengah-setengah gitu. Harus secara keseluruhan full. Misalnya itu beritanya halamannya 200.000, baca full. Biar jangan kemakan berita hoax. Iya. Karena kalaupun berita sampai 200.000, itu yang ngetik juga gempor tangannya. Iya. Nah iya. Jadi kalau misalnya dapat, wah ada broadcast nih, buka. Oh beritanya tentang yang menggugah hati. Nanti periksa lagi dari tempat lain. Sama nggak ceritanya? Betul. Itu untuk memastikan tuh. Jangan berita setengah aja lah. Udah ini aja langsung disebarluaskan. Iya. Itu bahaya. Bahaya. Nah, dan yang ketiga, lu tuh harus membaca berita tersebut itu secara tenang.
Jangan terburu-buru. Jadi lu baca dengan tenang. Sampai akhirnya Anda tertidur lelap karena membaca terlalu tenang. Itu akhirnya Anda meninggal. Karena Anda sudah hidup dengan tenang. Nah, emang sudah waktunya Anda berpulang karena membaca berita hoax. Tapi intisarinya adalah kalau baca terburu-buru itu Anda akan malah salah persepsi dengan berita tersebut. Misalnya dalam berita tersebut seorang anak jatuh ke sungai karena dia sedang main sepak bola gitu misalnya. Iya. Karena Anda baca terlalu cepat, jadi Anda membacanya Pak RT jatuh bersama dengan janda ke sungai. Itu terlalu jauh dan pikiran Anda juga kejauhan. Kenapa anak kecil bisa ke RT sama janda? Apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Itu juga Anda harus bersihkan isi otak Anda. Harus kasih tahu cara membersihkan otak-otak yang kotor dan busuk terhadap untuk membersihkan otak-otak yang kotor, Anda harus hidup lebih dekat lagi dengan agama. Tapi kok tiba-tiba gue jadi ngasih kultum ya? Tapi betul, Anda harus tetap menjernihkan, membawa hati yang tenang. Jadi ketika membaca, harga bawang naik. Jadi tetap terbaca harga bawang. Coba kalau pikir Anda kotor, harga janda naik. Apa hubungannya harga janda naik? Iya. Karena Anda terburu-buru gitu. Jadi baca langsung gitu. Aduh, gak usah kayak gitu-gitu lah, aneh banget. Iya, Anda harus berpikir dengan tenang, dengan damai. Iya, dengan damai, ketenangan hati dalam jiwa serta pelipur lara. Betul. Dan agar otak Anda yang busuk itu tidak termakan berita-berita hoax dan menambah otak dan pemikiran Anda menjadi busuk lagi. Anda harus selalu mengedukasi diri dalam nalar. Itu penting, saudara. Iya. Seperti yang saya ucapkan tadi. Iya kan? Jadi Anda itu jangan bosan-bosan ya untuk menambah ilmu pengetahuan apapun itu ya, selama edukasi diri, apa aja berita, bukan berita sih ya, misalnya di Google. Kan sekarang ada Google tuh. Dari dulu juga ada sih. Misalnya Anda mau nyari apa? Dan bisa searching di Google. Jadinya Anda menambah informasi ketika Anda membaca satu berita yang hoax. Jadi Anda tahu, hoax nih. Gitu. Karena Anda mempunyai basic edukasi yang pintar sekali. Tapi sekarang banyak juga yang profesor membuat berita hoax sih. Iya. Karena ini keinginan ingin memberi informasi secara cepat. Keinginan ingin menjadi sesuatu yang pertama. Itu jadi perkembangan informasi yang harusnya satu cuma 1/4. Iya. Mencari-cari kata-kata yang kalau bahasa sekarang sih clickbait ya. Oh ya, clickbait. Betul. Clickbait itu dibikin biar kita tertarik. Tapi bukan juga dari clickbait yang kalian baca untuk kalian sebarkan. Nah, itu salah. Iya. Jadi itulah intinya seperti di poin 1-2, kalian baca secara utuh. Dan apalagi banyak anak muda sekarang ya, misalnya dia mengidolakan seseorang, atau enggak dia mempunyai panutan seorang public figure atau siapapun itulah, seorang tokoh. Nah, seorang tokoh tersebut membuat suatu tweet di Twitter atau misalnya caption di Instagram yang sebenarnya ini berita hoax. Cuman gara-gara dia terlalu ekstrim mendukung orang ini, akhirnya dia makan gitu-gitu aja. Dia sebarluaskan gitu aja. Jadinya orang-orang sekitarnya juga, oh emang iya bener kayak gitu beritanya, kan nggak kayak gitu. Jadi jangan terlalu fanatik. Iya, cintai dengan tenang, cintai dengan sekedarnya. Iya. Biar kita tetap bernalar. Dan juga cintai produk-produk Indonesia tentunya. Serta gitu kan. cintai ususmu. Cintai minum. ususmu. Nanti dulu, masuk dulu dong. Baru kita kasih tahu. Cintai ususmu, cintai lututmu, kepala belakang, leher, terserah. Yang penting cinta, jangan sampai termakan hoax. Dan kalau misalnya Anda bertemu kawan lama gitu, misalnya kan lagi nongkrong, gimana nih? Abis itu kawan Anda itu memberitahukan suatu berita, tapi Anda tahu nih hoax nih. Iya. Wah, lu hoax nih, langsung aja, lu giniin aja, hoax cuy. Nah, langsung ke mukanya, jadi biar dia tahu kalau itu berita hoax dan lu cuihkan dia gitu. Ingatlah, tips yang baru tadi, Anda pastikan Anda juga bisa bela diri. Iya. Karena tindakan lanjutannya agak puks di kiri atau puks di kanan, ya kan? Jadi pastikan Anda juga bisa bela diri. Bela diri. Yang selanjutnya,
Yang kelima, ini penting juga. Kalian juga jangan kalau sudah tahu itu berita hoax, jangan ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Itu yang paling penting. Iya. Peredaran berita hoax ini cepat dan susah dikendalikan. Apalagi kalau di WA tulisannya udah many forward. Udah itu. forward. Habis itu lu bacanya kayak gini lagi kan? Wah, itu udah menandakan kalau bahwa Anda sudah tua ya. Makanya kalau Anda baca sudah kayak gini, nggak usah forward. Baca aja. Aduh, nggak kebaca nih. Nah, ya udah. Jangan dibaca. Itu tuh berita hoax. Sering kali berita hoax itu yang kemakan tuh orang-orang tua sebenarnya. Iya. Gitu kan? Mungkin karena kecepatan teknologi yang berkembang, jadi mereka wah, iya aja. Iya Padahal aja. aduh. Padahal itu bohong. Kamu tukang bohong apa enggak? Itu urusan kamu. Tapi kalau Anda berani bohong dengan saya akan membawa ini ke meja kuning. Iya. Kok meja kuning? Meja hijau dong. Oh iya, hijau. Iya. Itulah tips-tips dari kita. Dan yang terakhir ada lagi. Ada lagi tips terakhir. Dari semua itu, biar tidak termakan berita hoax, Anda harus tenangkan hati dan pikiran ketika akan membaca suatu berita. Dan jauhi intervensi asing. Betul. Jadi kalau ada suara-suara betul itu, benar itu, kalian harus tenang, ambil sikap diam, tarik nafas, sedikit. Iya, itu akan bikin dia tenang. Betul. Jadi itu tips dari kami agar tidak termakan berita hoax atau termakan lainnya seperti termakan buaya atau misalnya biota laut. Oke. Jadinya tips-tips yang aslinya komen saja di bawah. Oke. Ya, Oke, dadah.